Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk lanjutkan lagi materi kita tentang CSS, dimana di video kali ini saya coba untuk membahas layouting CSS gitu ya. Jadi kita coba untuk masuk ke part baru, namun tidak baru, karena tetap stay di bagian cascading style sheet, namun lebih fokus kepada layouting di sebuah website ya. Nah, di video pertama ini saya coba, maksudnya video pertama di bulan ini ya, karena saya udah beberapa hari, beberapa minggu gitu ya, terus saya coba untuk lanjutkan dengan membahas tentang display. Jadi di sini saya udah buat dua buah file, dimana file pertama itu adalah index.html, sudah pasti ya, karena memang kita akan melakukan semuanya itu by ya compiling lah ya. Jadi nanti dia akan ditransfer menjadi sebuah website sederhana menggunakan HTML, file HTML sederhana. Nah, di sini saya juga menggunakan sebuah external CSS, di mana saya namakan style.css, dan juga saya sudah hubungkan. Pastikan kalian melakukannya itu selain membuat sebuah struktur dasar HTML, pastikan kalian menghubungkan antara file HTML dengan file CSS dengan cara link _2 CSS seperti ini, dan pastikan dia sudah terhubung ya. Nah, ini dia sudah terhubung, dua file ini sudah terhubung. Gimana cara saya tahu? Saya coba panggil di sini bodinya, saya coba ganti background colornya ya. Background color jadi black. Jadi nanti dia akan jadi warna hitam di sini. Sekarang dia sudah terhubung, jadi saya coba untuk membahas tentang display. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah membahas dulu tentang apa sih display itu gitu ya. Coba refresh ya. Nah, jadi di sini saya coba untuk bikin dua buah tag HTML, yaitu ada div dan juga span. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam sebuah pembahasan tentang display di bagian CSS, saya coba untuk bahas dulu sedikit tentang display di dalam sebuah elemen HTML. Nah, di sini saya coba untuk berikan lorem. Jadi ada dua lorem. Di sini lorem. Oke, ini ada yang aneh ya. Ini aneh nih. Soalnya, sorry. Saya coba bikinnya kayak gini. Nice. Ini saya refresh, dan nanti akan muncul dua buah tag berbeda ya. Tapi memang konsepnya, ingat, div itu tidak memiliki makna, span pun tidak memiliki makna. Jadi dia akan memunculkan saja. Tapi dia ada yang namanya default value. Jadi untuk default value-nya dari si div itu adalah ini default value display-nya ya. Display-nya itu adalah block. Namun untuk span, dia default value-nya adalah default. Display value-nya itu adalah inline. Kayak gini. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi defaultnya display dari si div itu adalah block, tapi kalau untuk yang span itu adalah inline. Nah, maksudnya gimana sih gitu ya? Ini padahal kelihatannya gak ada yang beda gitu kan, kayak sama-sama aja. Nah, perbedaannya akan muncul saat kita lakukan ada dua buah elemen HTML yang sama, namun memiliki default value yang berbeda, default display value yang berbeda ya. Saya coba untuk lakukan refreshing website-nya gitu ya. Nah, saya coba untuk berikan pemisah gitu ya. Saya coba berikan untuk pemisah di sini. HR-nya saja ya, HR. Kok H1. H1-nya di sini ya. Nanti ada garisnya, pemisahnya, dan kita berikan judul deh biar nanti lebih mudah kita memahaminya ya. Ini display-nya itu adalah block. Oke. Woi. Banyakan. Saya coba taruh ke bawah. Nah, yang bawah ini displaynya adalah inline. Woi.
inline kayak gini. Saya coba untuk refresh, nanti akan diberikan sebuah penjelasan dimana yang ini adalah display block, ini display inline. Nah, sekarang kita lihat dimana display block itu akan membuat sebuah baris baru, namun inline tidak, gitu kan? Karena konsepnya seharusnya dia start lorem ya, harusnya lorem, start lorem, dia bikin baris baru, tapi di sini enggak. Tapi di sini kelihatannya kayak dia nggak bikin baris baru. Oke, saya coba untuk hapus sedikit ya di sini. Saya coba hapus segini lah ya. Oke, sekarang kita refresh. Nah, loremnya itu akan mengikuti lah ya. Dia akan memenuhi tempat yang kosong gitu ya. Jadi dia akan sejajar. Tapi kalau untuk yang display block, dia tidak akan mengisi tempat yang kosong. Dia akan membuat baris baru. Jadi kalau kita perbesar gitu ya, nah dia akan terus sejajar. Ini kalau kita perkecil, nah ini sebetulnya dia sejajar gitu ya. Yang inline itu dia sejajar gitu. Tapi kalau yang block dia nggak sejajar, dia memang akan membuat sebuah baris baru. Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini, dimana kita coba untuk masuk ke dalam materi intinya. Itu ada di bagian style CSS. Saya coba untuk berikan penjelasan dulu tentang apa sih display itu gitu ya. Jadi display itu adalah salah satu properti yang digunakan untuk mengatur cara elemen HTML ditampilkan di dalam sebuah website. Nah, ini ada project saya, kenapa keluar gitu ya. Saya coba perkecil lagi. Yang ini juga saya fullin. Nah, jadi tadi sampai mana sih? Oh, ditampilkan di dalam halaman web dan terdapat beberapa nilai yang dapat diatributkan kepada properti display. Jadi value-nya itu bisa berupa block, inline, dan inline block serta non gitu ya. Jadi kita akan coba bahas satu persatu dari value setiap display gitu ya. Nah, di sini saya udah berikan contoh di mana itu ada yang display secara defaultnya adalah block, ada yang secara defaultnya adalah inline. Oke, kita coba masuk ke bagian penjelasan di mana saya coba untuk jelaskan dulu dari yang displaynya itu adalah block. Nah, di sini saya berikan sebuah penjelasan, deskripsi dan juga karakteristik dari sebuah display block. Jadi elemen dengan properti display block akan ditampilkan sebagai blok penuh ya, membentang sepanjang lebar dari kontainer induknya dan selalu dimulai pada baris baru. Nah, karakteristiknya yang pertama itu adalah memiliki lebar penuh dari kontainer induknya. Yang kedua selalu dimulai pada baris baru. Yang ketiga adalah kita dapat mengatur properti lebar dan tinggi yang diberikan. Jadi di sini kita coba fokus ke bagian display block, di mana display block ini katanya memiliki karakteristik yaitu adalah yang pertama memiliki lebar penuh dari kontainer induk. Loh, apa sih kontainer induk? Ini biasa kita sebut adalah pembungkus lah ya, bungkus atau biasa saya sebut juga adalah parents kayak gitu, induk ya. Jadi parentnya itu apa? Parentnya dari si display block di sini itu adalah body, karena dia yang membungkus gitu ya. Nah, katanya dia akan memiliki lebar penuh dari kontainer induk. Nah, lebar itu kan dari sini sampai sini ya. Nah, ini kan sebetulnya dia dibungkus oleh body kan, tag body ya, tag elemen HTML body, dimana dia membungkus di ya semuanya lah yang ada di dalam sini, di dalam konten ini semuanya dibungkus oleh elemen HTML body. Nah, itu dia akan memenuhi ya, katanya apa, memenuhi secara penuh gitu ya dari parentnya. Jadi let's say di sini saya coba untuk berikan sekarang itu saya coba untuk berikan contoh seperti ini. Kalau yang di sini kan dia memang secara defaultnya adalah block ya. Nah, yang inline-nya aja deh. Saya coba untuk panggil span-nya kalau gitu ya. Span-nya saya coba ubah display-nya menjadi block. Yang tadinya adalah inline kita bisa ubah paksa. Nah, ini berlaku untuk semua properti dan juga value-nya ya. Jadi value-nya itu bisa dipaksakan gitu ya. Walaupun default-nya memang dia adalah let's say block gitu ya ataupun inline, itu bisa kita ubah. Yang tadinya inline bisa jadi block, yang tadinya block bisa jadi inline gitu kan. Nah, ini saya coba ubah span itu kan secara default adalah inline ya, inline karena dia tidak membuat baris baru pun. Jadi dia akan kita coba rubah paksa, dan saat saya refresh, nah dia akan membuat baris baru. Tadinya dia tidak membuat baris baru, tapi sekarang udah membuat baris baru, dan apa namanya, lebarnya itu dia sesuai dengan yang di sini ya, katanya adalah penuh
dari parentnya. Nah, dia sekarang lebarnya penuh dari parentnya. Nah, saya coba untuk berikan sebuah background color. Jadi saya di sini coba kasih background colornya adalah haki. Nah, nanti dia ini yang disebut dengan lebarnya itu full atau penuh dari si parent dia sendiri gitu ya. Nah, ini parent body itu segini fullnya. Kok iso kayak gitu? Ini ada ini karena memang secara default itu dia diberikan sedikit ya untuk margin dan juga padding dari si body itu memang agak diberikan menjorok sedikit ke dalam. Nah, di sini kita juga katanya dapat mengatur properti lebar dan tinggi. Jadi selain dia menerima lebar secara penuh dari kontainer induk, kita juga bisa melakukan pengaturan di bagian lebar dan tingginya. Let's say di sini saya coba berikan width-nya itu adalah 100 pixel dan juga di sini saya berikan tingginya adalah 100 pixel. Secara tidak langsung dia akan menjadi sebuah kotak, gitu kan. Nah, ini dia jadi kotak, gitu kan. Makanya dia kontennya itu dipaksa penuh ke dalam seperti itu. Jadi konsepnya sama seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang itu adalah yang ini ya, yang inline. Sekarang kita coba lanjut membahas tentang inline. Jadi setelah kita mempelajari tentang blok, sekarang saya coba untuk membahas inline. Jadi elemen dengan properti inline akan properti display dengan value inline akan ditampilkan di dalam konten dan hanya menggunakan lebar dan tinggi yang dibutuhkan oleh elemennya. Elemen ini tidak memaksa baris baru dan memungkinkan elemen lain untuk ditempatkan sejajar dengannya. Oke, di sini saya coba untuk balikin dulu. Nggak usah dibalikin lah ya. Tapi ini width-nya saya berikan auto saja karena tidak enak sekali dilihat seperti ini. Saya refresh. Nah, ini yang dinamakan full dengan properti induk. Oke, sekarang kita ada yang baru nih. Jadi untuk yang inline, karakteristiknya itu adalah lebar dan tinggi hanya sebesar konten, gitu ya. Jadi katanya lebar dan tingginya itu hanya sebesar kontennya. Kita coba untuk ubah paksa sekarang div, karena div secara default kan adalah display block ya. Tapi kan kita pengen belajar yang inline. Jadi saya coba untuk ubah paksa. Seharusnya yang tadinya dia membuat sebuah baris baru, sekarang dia mengikuti. Nah, sekarang gimana caranya saya tahu lebar dan tingginya hanya sebesar konten? Sekarang kita coba berikan background color, gitu ya. Background colornya di sini misal salmon. Saya coba refresh. Nah, ini yang dinamakan lebar dan tingginya hanya sebesar konten. Karena kontennya itu aja yang dibikin lebarnya. Masa dia fit to tinggi dan lebar dari si kontennya. Kalau yang ini kan dia full, ya kan? Fullnya itu maksudnya dia ngikutin dari si parentnya. Kalau yang ini enggak, dia nggak ngikutin parent. Dia hanya sebesar kontennya saja. Oke. Terus katanya dia tidak memulai baris baru, tentu karena dia sejajar, jadi dia tidak membuat baris baru. Dan yang terakhir karakteristiknya itu adalah tidak menerima properti lebar atau tinggi, atau bisa saya sebut itu adalah strict ya, strict, karena dia tidak dapat kita lakukan pengubahan atau setting tinggi ataupun lebar dari si konten ya propertinya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan misal tinggi ya, atau width dan juga tinggi gitu ya, 100 pixel. Nah, itu dia nggak mau. Nah, ini udah saya refresh ya. Ini di refresh dia nggak mau. Kalau yang blok tadi itu dia mau gitu kan. Ini saya ubah lagi gitu ya. Nah, dia mau. Tapi kalau untuk yang inline dia nggak mau. Saya coba balikin. Kalau untuk yang inline dia nggak mau karena dia memang strict ya. Jadi dia tidak bisa dilakukan sebuah perubahan gitu ya. Dia stay aja gitu. Mager kali dia. Oke, sekarang kita coba untuk membahas tentang value dari properti yang terakhir, yaitu adalah inline block. Sebetulnya nggak terakhir ya, karena nanti kita bahas nanti. Jadi kita coba untuk bahas inline block. Nah, ini yang paling fleksibel menurut saya karena memang penggunaan inline block ini ya dia adalah campuran gitu ya. Dia campuran antara block dan inline. Jadi di sini ada deskripsinya. Elemen dengan properti display inline block itu merupakan kombinasi gitu ya, campuran lah ya dari block dan inline. Ya, maksudnya value block dan juga value inline.
Elemen ini akan ditampilkan sebagai blok, namun tidak memulai baris baru gitu ya. Jadi dia tetap stay sejajar, namun dia memiliki sifat blok gitu. Sifat blok itu apa? Seperti let's say kalau blok itu kan bisa diubah-ubah ya, width dan juga tingginya gitu ya, lebar dan tingginya. Nah, dia di inline block pun bisa diubah-ubah gitu, lebar dan tingginya, namun dia sejajar. Nah, sehingga elemen lain dapat ditempatkan sejajar dengannya, udah pasti. Nah, karakteristiknya itu adalah lebar dan tinggi dapat di setel atau dapat disetting lah ya. Kita bisa ubah-ubah. Terus yang kedua itu adalah tidak memulai baris baru atau biasa kita sebut sejajar. Terakhir adalah memiliki lebar dan tinggi sebesar yang kita atur. Jadi dia itu lebarnya itu tidak langsung kucuk-kucuk ngikutin dari si parent induk, tapi dia bisa kita atur sesuai dengan yang kita buat aja gitu ya. Jadi ya itu untuk lebar dan tingginya ya. Jadi let's say di sini saya coba untuk buat itu adalah sebuah nav ya. Di sini saya bikin sebuah nav dengan menggunakan ini ya, hyperlink. Nah, untuk hyperlink sendiri itu memiliki default value default value-nya itu adalah default value display-nya itu adalah inline gitu ya. Nah, ini saya coba untuk buat seperti ini. Silahkan diikuti kalau memang mau mengikuti. Jadi nanti dia default value-nya adalah inline. Ya, ini namanya default value inline. Loh, gimana kita tahu dia default value-nya inline? Sebetulnya kalian bisa cek sih di Google, tapi di sini coba untuk berikan pemahamannya dulu ya. Jadi coba kita bikin background color-nya itu adalah aqua. Nah, nanti dia pasti berubah aqua ya. Nah, di sini saya coba untuk berikan width width dan juga width-nya aja dulu kita atur 100 pixel. Seharusnya lebarnya itu adalah sebesar 100 pixel. Namun di sini saya ubah, dia tidak berubah. Gitu. Harusnya dia berubah. Jadi kita coba berikan inline block, barulah dia akan berubah. Karena memang konsepnya adalah si display inline itu nggak bisa berubah gitu ya. Dia tidak menerima perubahan. Tapi kalau kita ubah dia jadi inline block, barulah dia mau berubah. Di sini saya bisa berikan juga tingginya ya, karena di karakteristiknya katanya lebar dan tinggi itu dapat diatur gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini yang dinamakan display inline block. Dia tidak memulai baris baru, tapi kita bisa mengubah lebar dan tingginya. Jadi konsepnya adalah dia mengambil sifat dari kedua value dari properti display inline dan juga block kayak gitu, digabung gitu ya di satu tempat yang sama. Jadi kalau untuk saran gitu ya, saya lebih menyarankan menggunakan block dan juga inline block. Kenapa? Karena memang penggunaannya itu lebih fleksibel. Walaupun nanti kita tidak akan pakai. Ini yang kita hanya mempelajari dasarnya dulu supaya kalian paham tentang display sebelum kita nanti belajar flexbox. Jadi kita coba untuk mempelajari dulu sesuai dengan ya yang harusnya kalian pelajari gitu ya. Nah, untuk kontennya sendiri, ingat katanya apa? Mana tadi? Elemen ini kan tampilkan kombinasi ini ya, memiliki lebar dan tinggi sebesar yang kita atur. Jadi kalau yang ini dia ya sama juga sih, dia kalau untuk yang ini coba bentar. Saya coba untuk kasih dia itu mana sih blok? Oh, ini ya. Auto width-nya saya coba kasih 50 pixel gimana? Oh, enggak. Set. Oh, tetap ya. Jadi untuk full dari kontennya itu kita menggunakan berapa tinggi dan juga lebar yang kita atur. Nah, ini jadi nanti dia full gitu ya, dari yang udah kita setting kayak gitu. Nah, kalau misalnya biasanya kan kita kalau nggak pakai width dan high-nya ini, nah nanti yang hanya bisa kita klik itu ya cuman si teksnya aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ubah tinggi dan lebarnya, yang termasuk ke dalam lebar dan tinggi dari si hyperlink itu akan menjadi hyperlink juga, atau dia bisa kita akses lah kayak gitu. Oke, terus yang terakhir itu adalah apa yang terakhir? Yap, betul. Yang terakhir itu adalah none gitu ya. Jadi ada yang namanya display none, dimana display none itu tidak menampilkan apa-apa sih sebetulnya.
Jadi elemen dengan property display none itu, property display dengan value none sepenuhnya disembunyikan dari tata letak halaman. Ini berarti elemen tidak akan ditampilkan dan tidak memakan ruang di dalam halaman website kita. Jadi dia akan betul-betul hilang lah ya. Karakteristiknya itu adalah elemen tidak tampil, udah pasti ya. Tidak memakan ruang di dalam halaman website kita. Saya coba untuk berikan contoh. Di sini ada H1 ya, display block dan juga display inline. Saya coba panggil selektor H1 dan saya coba hilangkan gitu ya. Hilangkan dengan menggunakan display none. Jadi nanti dia akan hilang gitu ya. Dia hilang ya, bukan disamarkan. Kalau disamarkan itu kan dia maksudnya hanya gimana ya, disamarkan gitu. Tapi tempatnya ada gitu ya. Tapi kalau misalnya dihilangin, dia tempatnya memang sudah tidak ada dan juga dia hilang gitu ya. Just hilang gitu, gone. Gitu. Oke, sampai sini aja dulu untuk pembahasan kita tentang display. Jadi kita udah belajar ada 4 yang kita sudah pelajari untuk value display, yaitu adalah yaitu yang pertama itu adalah block, yang kedua ada inline, yang ketiga itu ada inline block, dan yang terakhir itu ada none. Nah, nanti kita coba untuk lanjutkan materi kita sebetulnya untuk di bagian display ini ya. Jadi untuk di bagian display ini kita selain mempelajari ini tambahan ya, selain ini untuk yang advance sih, bukan tambahan. Jadi nanti selain mempelajari block inline dan inline block, kita akan mempelajari yang namanya flexbox, flex, dan juga grid. Nah, ini pun display ya, bagian daripada display, tapi nanti ya, karena memang sekarang kita sampai di bagian non dulu. Oke, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Saya coba akhiri dan kita lanjutin nanti. Terima kasih dan jangan lupa untuk terus belajar.